Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Kesehatan dan HAM di program studi Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Selamat menikmati. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Valentin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hak Asasi Manusia atau HAM dalam masa pandemi COVID-19. Adapun latar belakangnya, pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia resmi menjadi salah satu negara yang terjangkit coronavirus disease atau COVID-19 setelah pemerintah mengumumkan 2 kasus positif pertama. Yang keduanya tertular dari seorang warga Jepang yang terkonfirmasi COVID yang sedang berkunjung ke negara Indonesia. Kemudian, COVID-19 pun ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization pada tanggal 11 Maret 2020. Hal ini dikarenakan penyebarannya yang begitu luar biasa. Jumlah kasus semakin hari semakin meningkat, diikuti juga dengan peningkatan jumlah kasus kematian akibat infeksi virus ini. Nah, untuk mencegah penyebaran COVID yang lebih luas, beberapa negara di dunia memutuskan untuk lockdown. Lockdown sendiri merupakan protokol darurat yang biasanya mencegah orang atau informasi untuk meninggalkan suatu daerah. Keputusan ini dianggap sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi penyebaran infeksi COVID-19. Indonesia sendiri tidak mengambil langkah lockdown sebagai solusi karena dianggap terlalu beresiko dan belum tentu berhasil. Selain itu juga tidak ada istilah lockdown dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kita kenal hanya istilah karantina wilayah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Meskipun pengertiannya mirip, namun menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, istilah karantina wilayah dan lockdown tidaklah sama. Menurut beliau, istilah karantina wilayah sebenarnya lebih merupakan istilah lain dari physical distancing atau social distancing. Kemudian akhirnya pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintah Indonesia membuat kebijakan mengenai pembatasan kegiatan masyarakat yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID-19. PSBB sendiri sebenarnya merupakan salah satu jenis dari kekarantinaan wilayah tadi. Tujuannya untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit KKM atau kedaruratan kesehatan masyarakat antar orang di suatu wilayah tertentu, yang dalam hal ini ialah COVID-19. Namun ternyata kebijakan PSBB ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, dikarenakan masyarakat menganggap kebijakan ini melanggar HAM atau hak asasi manusia. Selain itu juga masih banyak masalah yang dianggap timbul akibat dari kebijakan ini. Salah satunya ialah tersendatnya mata pencaharian masyarakat di sektor informal. Nah, berdasarkan ulasan tadi, saya tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai topik ini. Oleh karena itu, rumusan masalah yang saya angkat ialah apa itu HAM atau hak asasi manusia dan bagaimana HAM dalam masa pandemi COVID-19. Untuk metode penelitian yang saya gunakan ialah studi kepustakaan, di mana saya menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal untuk mendapatkan informasi atau data-data yang saya perlukan dalam pembahasan makalah ini. Baik, kita masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, kita bahas mengenai apa itu HAM. HAM atau hak asasi manusia merupakan seperangkat hak
yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian, melihat perkembangan tuntutan akan HAM yang semakin hari semakin besar, maka pada tahun 1946, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Komisi HAM atau Commission of Human Rights. Komisi ini pun berhasil membuat pernyataan HAM yang kita kenal dengan sebutan Universal Declaration of Human Rights yang ditandatangani oleh 48 negara pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Nah, ternyata Indonesia sendiri sudah mengakui HAM sejak disahkannya Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara, tidak lama setelah kemerdekaan negara kita, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. HAM tersebut diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Kemudian pernyataan HAM selain dalam Undang-Undang Dasar ternyata juga tersirat dan tersurat dalam Pancasila di kelima silanya. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana HAM dalam masa pandemi COVID-19. Permasalahan mengenai HAM di Indonesia itu mulai muncul dikala pemerintah membuat kebijakan PSBB melalui PP nomor 21 tahun 2020 tadi. PSBB sendiri meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, kemudian pembatasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum. Masyarakat Indonesia merasa kebijakan ini melanggar HAM. Lalu ternyata isu terkait pelanggaran HAM tidak hanya terjadi di Indonesia. Ternyata isu pelanggaran HAM akibat pandemi COVID juga terjadi di berbagai negara di dunia. Salah satunya ialah negara Amerika. Masyarakat Amerika melakukan unjuk rasa untuk menolak kebijakan pemerintah terkait pemakaian masker. Hal ini dikarenakan masyarakat di sana beranggapan bahwa pemakaian masker membatasi kebebasan berekspresi, yang merupakan salah satu dari HAM. Hal serupa juga terjadi di benua Eropa. Di beberapa kota di sana, yaitu di kota Berlin, Jerman, kota London, Inggris, dan kota Paris, Prancis, ribuan orang berunjuk rasa menentang kebijakan pembatasan sosial dan pemakaian masker selama masa pandemi. Namun, menurut Profesor Emeritus, seorang presiden Komisi HAM Australia, kebijakan memakai masker sebenarnya akan melindungi kebebasan manusia, bukan melanggarnya. Faktanya, kebijakan ini akan melindungi hak dan kebebasan kita, terutama hak untuk hidup, juga kesehatan, serta hak untuk menghindari widespread lockdown yang akan mengakibatkan kebebasan kita semakin terbatas dikarenakan adanya keputusan untuk lockdown dari suatu negara. Nah, kembali pada PSBB yang ada di Indonesia, yang diterapkan di Indonesia. Apakah benar PSBB melanggar HAM? Jika kita lihat dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia tadi, pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara Indonesia berhak secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia, maka pada dasarnya pembatasan ini melanggar HAM seperti yang sudah diuraikan di pasal tersebut. Tetapi apakah tidak ada pengecualian terkait hal ini dalam masa pandemi ini? Nah, yang tidak diketahui oleh masyarakat kita ialah HAM atau hak asasi manusia itu ternyata dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu derogable right
atau HAM yang masih dapat ditangguhkan atau dibatasi pemenuhannya dalam kondisi tertentu, yaitu contohnya hak atas kesejahteraan dan hak untuk melakukan kegiatan sosial. Kemudian ada non-derogable rights atau HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi HAM ini harus dipenuhi dalam keadaan apapun. Contohnya adalah hak untuk hidup. Yang artinya negara dapat membatasi kegiatan sosial rakyatnya untuk mengutamakan kesehatan seluruh rakyat. Dikarenakan tadi hak untuk melakukan kegiatan sosial adalah derogable rights yang bisa dibatasi dalam keadaan tertentu, yaitu COVID-19, dan kesehatan untuk seluruh masyarakat atau bisa kita artikan dalam hak untuk hidup itu adalah non-derogable right, yang artinya harus dipenuhi dalam keadaan apapun. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa penerapan PSBB yang diputuskan oleh pemerintah tidak melanggar HAM, karena penerapannya sendiri bukan tanpa tujuan, tapi untuk menyelamatkan masyarakat yang lebih luas lagi. Namun dengan catatan, penerapan PSBB ini bahwa negara harus memenuhi hak-hak warga negaranya yang terbatasi karena penerapan PSBB ini. Ya, kita sudah masuk ke penghujung pembahasan, yaitu kesimpulan, di mana HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai PSBB melalui PP 21 nomor 21 tahun 2020 tadi, terjadi kontroversi di masyarakat yang menganggap kebijakan ini telah melanggar HAM. Namun ternyata HAM itu dibagi menjadi dua kelompok tadi, yaitu derogable rights, yaitu HAM yang dapat dibatasi, dan non-derogable rights atau HAM yang tidak boleh dibatasi atau tidak bisa dibatasi dalam kondisi apapun. Nah, hak untuk melakukan kegiatan sosial masuk dalam derogable right, artinya dapat dibatasi dalam kondisi tertentu, yaitu pandemi COVID-19. Sedangkan hak untuk hidup itu adalah non-derogable right, yang artinya tidak dapat dibatasi oleh keadaan apapun, harus tetap dipenuhi. Jadi, pelanggaran HAM yang dikatakan oleh masyarakat ini ternyata sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan HAM yang lebih besar, yaitu hak untuk hidup dari seluruh masyarakat. Karena keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi dari suatu negara, atau yang kita kenal dengan istilah solus populi suprema lex sexto. Jadi pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan PSBB sesungguhnya tidaklah melanggar HAM. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan melalui komen di bawah. Nanti akan saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya sekalian. Selamat pagi. Selanjutnya, mari kita tonton cuplikan singkat tentang PSBB yang sekaligus mengakhiri video saya ini. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Indonesia yang positif terinfeksi Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kita merasakan semuanya dampak dari pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh masyarakat luas, baik itu pengusaha
pegawai, pekerja pabrik, supir taksi, supir bus, supir truk, kernet, pengemudi ojek, petugas parkir, para pengrajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, dan masih banyak lagi. Dan sekali lagi saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran yang bergerak di depan dalam hal ini dokter, para perawat, tenaga medis yang berada di rumah sakit dalam kita berperang melawan COVID-19 ini. Saya memberikan apresiasi yang tinggi dan itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.